Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bangun dan Bangkit. Saudara, hidup ini tidak bisa dibuat main-main, karena hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Hidup ada ujungnya, sedangkan tak seorang pun tahu kapan akan sampai di ujung hidupnya. Itulah sebabnya setiap saat kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus siap kalau saja hari ini adalah hari terakhir kita. Begitu seharusnya saudara. Harus diakui bahwa di hari-hari yang sudah kita lalui, kita sering ceroboh dan selalu berpikir masih ada waktu. Memang kenyataannya waktu masih ada, tetapi kecerobohan-kecerobohan yang kita lakukan telah menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dan kalau kita tidak segera sadar, kita terus biarkan kecerobohan itu, kita tidak akan pernah mencapai tingkat kesucian yang dikehendaki Allah. Kelihatannya kita baik dan rohani, tetapi sebenarnya kita belum menyenangkan hati Bapa. Dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pertanyaannya, siapa yang harus bangun? Kita, saudara. Maka tidak bisa kalau kita hanya berkata, Tuhan bangunkan aku. Kita harus berkata, Tuhan, aku mau bangun. Bagaimana agar bisa bangun? Jawabnya, dengan mengubah rutinitas hidup. Kebiasaan hidup kita harus diubah. Saudara, kita harus ngerti bahwa kalau rutinitas hidup kita tidak kita ubah, rohani kita tidak akan pernah bangun. Kita tidak akan bertumbuh dalam kerohanian kita. Iya, karena kita terjebak dengan siklus hidup setiap hari. Bangun pagi, berdoa dulu sebentar, karena harus dikejar waktu, mempersiapkan makan keluarga, dan lain-lain. Tidak salah kalau itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Tetapi bukankah ada waktu-waktu yang tadinya untuk nonton, jalan-jalan, atau hobi? Nah, itu yang harus kita ubah. Sekarang itu kita pakai untuk duduk diam di kaki Tuhan. Buat rutinitas yang baru. Begitu saudara. Kita harus ingat bahwa hari hidup kita mungkin tidak lama. Jadi kita harus mengisi hari hidup kita dengan benar. Kita jadikan Tuhan segalanya, supaya ketika kita menutup mata, kita didapati Tuhan berkenan. Dosa sekecil dan sehalus apapun tidak boleh ada lagi yang masih kita lakukan. Ingat, di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Apapun yang kita peroleh di dunia ini, mobil bagus, rumah nyaman, deposito banyak, sejatinya semua itu tidak bisa membuat kita bahagia. Maka kita harus terus memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kita itu ada dalam perjalanan waktu yang suatu saat akan habis. Iya, saudara. Bukankah setiap saat kita bisa diperintahkan pulang dan tidak seorang pun bisa menahan kita? Renungkan itu. Suatu hari dunia akan berakhir, atau satu persatu kita pulang.
Satu persatu kita pasti meninggal, tapi kita dapat bertemu kembali di langit baru, bumi baru. Jadi, ketika masih diberi hidup, kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jangan sombong, jangan hidup semau gue. Seriuslah untuk hidup berurusan dengan Allah. Dia sungguh hidup dan kehadirannya dapat mencengkeram kita. Dan ketika kita dicengkeram oleh Allah, kita tidak bisa berbuat dosa. Kemungkinan dan kesempatan berbuat dosa memang masih banyak, tetapi kita memilih Tuhan, jujur dalam segala hal, suci dari pikiran dan perbuatan. Dengan begitu, kita layak masuk langit baru dan bumi baru. Saudara, ayat perenungan tadi juga mengatakan bangkitlah. Saya ulangi, saya baca ya saudara. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya, kita harus bangkit untuk memetakan hidup kita. Bangun pagi, kerja, ada jam berlutut. Hidup ini milik kita, maka tentu kita bisa petakan. Maksudnya bisa kita jadwalkan, bisa kita atur. Kalau tidak kita petakan, kalau tidak kita atur, kita akan masuk dalam perangkap pasivitas rohani. Artinya walaupun kita rajin ke gereja, aktif pelayanan, namun rohani kita tidak bertumbuh. Dan itulah manuver iblis, di mana kita dibuat sepertinya maju, padahal tidak maju. Kita bukan saja pasif, tetapi mati. Jadi, harus benar-benar ada pertumbuhan dalam rohani, pertumbuhan iman dalam perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Ayat selanjutnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 15. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam bahasa Yunani dikatakan pos peripate ite, yang artinya perhatikan bagaimana kita memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan atau rutinitas hidup kita? Setiap kita kan pasti punya rutinitas. Nah, kita mesti perhatikan itu. Apakah rutinitas atau kebiasaan kita itu mempersiapkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, atau justru membuat kita menjadi serupa dengan dunia? Lalu juga dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal teks aslinya adalah asofoi, artinya orang yang tidak bijaksana. Sedangkan kata arif dalam bahasa Yunani adalah sophia, orang yang bijak. Terkait hal itu, dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Juga perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang mana yang memiliki persediaan minyak adalah gadis yang bijak. Yang tidak punya minyak, bodoh. Pertanyaannya, kita termasuk orang bijak atau orang bodoh? Jangan saudara pikir bahwa semua akan baik-baik nantinya. Setan menipu kita. Keadaan bisa berubah setiap saat. Bukankah dunia ini tidak bertambah baik, saudara? Krisis ekonomi yang terus berlangsung.
ketegangan politik antar negara, krisis moral, belum lagi ekosistem bumi yang anomali. Saudara, kita itu dikepung oleh banyak masalah. Namun, ini tidak akan menakutkan kalau kita menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Jadi, mari saudara, kita bangun dan bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati.